Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, ketemu lagi ya sama Ibu ya, Ibu Sayu. Di sini sekarang kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Apa sih itu turunan? Seperti video yang kalian lihat kemarin, jadi aplikasi turunan itu banyak sekali. Pertama, kalian bisa mengetahui suatu fungsi kecepatan, terus kalian bisa mengetahui jarak, terus kalian selain di otomotif ya, kalian juga bisa menggunakan turunan itu dalam proses misalnya pembuatan desain grafis, pembuatan kurve di laptop dan lain sebagainya. Ya. Jadi sekarang Ibu akan mengajarkan turunan fungsi aljabar. Fungsi aljabar itu disimbolkan dengan fx. Jadi fx itu fungsi aljabar juga bisa disimbolkan juga dengan Y. Jadi fx itu sama dengan Y. Nah, misalkan suatu fungsi fx itu adalah x pangkat n. Atau bisa juga fungsi y x pangkat n. Nah, turunan dari fungsi tersebut akan menjadi, nih ya, turunannya akan menjadi f asen X atau Y asen X. Jadi ada asennya ya di sini ya. Ada angka satunya, pangkat satunya. Itu akan menjadi N-nya yang di atas ini diturunkan menjadi kali. Kita tulis dulu N. Kemudian kita tulis variabelnya yaitu X. Dan yang terakhir pangkatnya. Pangkatnya adalah N-1. Jadi turunan fungsi aljabar dari fx, di mana fx itu sama dengan x pangkat n, akan menjadi f asen x sama dengan n x n min 1. Nah, di sini Ibu contohkan ya, misalnya fx itu sama dengan 2x kuadrat. Maka f asen atau turunan dari fungsi x adalah 2-nya ini turunkan ke sini. 2 dikali 2x 2 kurangi 1. Ini akan sama dengan 4. X pangkat 1. Nah, karena pangkat 1 pangkatnya boleh tidak ditulis. Ini akan sama dengan 4x. Nah, jadi begitu ya turunan fungsi aljabar yang sangat sederhana. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana seandainya di fungsi aljabar itu bukan hanya satu variabel ini, tapi ada 2 variabel. Misalnya dia akan ditambah ya. Contoh, fx, fungsi dari aljabar, itu sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x. Nah, bagaimana kalau fungsinya seperti ini? 2x pangkat 3 ditambah 4x. Maka turunannya f asen x itu sama dengan tetap. Ini kita kalikan ke depan. 3 kali 2 x pangkat 3 kurangi 2 ditambah, ini kan ada pangkat 1 sebenarnya, satunya itu dibawa ke depan. 1 kali 4 x pangkat 1 kurang 1. Jadi ini akan menjadi 3 kali 2 itu 6 ya. 6 x pangkat, kenapa di sini 2? Harusnya 1. X pangkat 2 ditambah 4 x pangkat 0. Sehingga ini akan menjadi 6x kuadrat ditambah 4. Kenapa ditambah 4? Karena setiap pangkat 0, berapapun angkanya, mau itu 1 miliar, mau itu 1 triliun, kalau dipangkatin 0 hasilnya akan 1. Nah, terus ada juga turunan. Bagaimana kalau turunan itu ada konstantanya, ada C-nya. Misalnya yang namanya konstanta itu kan f x sama dengan
3x kuadrat ditambah 2. Jadi tidak ada x-nya. Kalau tidak ada x, itu artinya konstanta atau biasa disebut dengan C. Nah, turunannya akan menjadi epasen x. Sama, ini kita turunin dulu ya. Kita kalikan ke depan dulu. 2 dikali 3x kuadrat min 1 selalu dikurangi 1. Ditambah. Karena dia tidak ada variabel x, setiap konstanta, semua konstanta yang tidak ada variabel x, tidak ada variabel y, atau tidak ada variabel s, t, v, yang lain-lainnya itu akan selalu berubah menjadi 0. Ingat ya, jadi kalau dia berupa konstanta atau angka saja tanpa variabel, dia akan berubah menjadi 0 atau dihapuskan. Jadi ini akan sama dengan 6x. Oke anak-anak, semoga kalian paham ya. Bye.